angkatan ke-10 dari Kabupaten Ciamis akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik dengan Bapak fasilitatornya Bapak Sawir SPD dan Ibu pengajar praktiknya Ibu Rustini SPD. Saya Devi Mardiani sebagai observer dan kemudian ada Ibu Tuti sebagai coach dan juga ada Ibu Mina sebagai coaching. Selamat menyaksikan praktek coaching kami. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga. Hari ini Ibu akan melaksanakan proses coaching ya? Iya. Baik Ibu, sebelum proses coaching dilaksanakan, ada yang ingin saya bicarakan dulu dengan Ibu, boleh? Iya, baik, silakan Bu. Iya Ibu. Gini ya, jadi nanti pada saat proses coaching di antara coach dan coachee akan saya amati dan nilai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah Ibu sudah dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan juga saya akan mendengarkan respon dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan. Jangan lupa juga Ibu pada saat coaching nanti proses coaching harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah Ibu, mungkin sebelum dimulai proses coachingnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih kepada Ibu. Iya, silakan Bu. Baik, Ibu, ya pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Iya. Kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi inti ya Bu. Di antaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachee. Baik Ibu, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu kompetensi inti ya Bu ya. Baik itu kehadiran penuhnya atau present, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya betul Bu. Nah di antara ketiga inti coaching tadi ya Bu ya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi atau kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu dalam hal mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif, saya bisa lebih fokus dengan menghadirkan diri saya secara penuh serta nantinya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar dapat menggali potensi dari si coachee, kemudian nantinya coachee dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi ada dua ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan, yaitu dalam proses coaching nanti itu pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya Bu. Baik, kemudian indikator ketercapaian apa dalam proses coaching nanti yang Ibu inginkan gitu? Indikator ketercapaian yang saya yaitu ketika coachee dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, serta coachee memiliki rencana aksi tentang apa yang ingin dia lakukan. Siap Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melaksanakan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi Bu Mina. Senang bertemu kembali dengan Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih, senang juga bisa bertemu dengan Ibu. Saya mau ngobrol nih Bu, ada waktu nggak Bu? Wah, mau ngobrol apa ya Bu Mina? Kebetulan sekarang lagi tidak ada kerjaan. Memangnya ada apa ya? Jadi gini Bu, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar anak TK untuk bercerita. Saya merasa kurang percaya diri Bu mengajar bercerita dan ingin anak lebih antusias mengikuti kegiatan bercerita. Baiklah Bu, jadi tujuan pembicaraan hari ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Ibu dalam mengajar bercerita di TK agar anak-anak lebih antusias dan Ibu lebih percaya diri. Nah, menurut Ibu apa saja kekuatan
kelemahan ibu dalam mengajar bercerita? Kekuatan saya adalah saya memiliki suara yang bagus yang bisa berubah-ubah, dan saya suka bercerita, Bu. Kelemahan saya kurang kreatif dalam membuat cerita, dan saya juga sering gugup, Bu, saat mengajar di depan anak-anak. Nah, bagaimana menurut ibu, apakah yang dapat ibu lakukan untuk mengembangkan tadi kekuatan ibu itu dan mengatasi kelemahan ibu? Mungkin saya akan mencari buku tentang referensi public speaking mungkin ya, Bu. Serta saya akan mencari referensinya di internet misalnya gitu, Bu. Berdasarkan kekuatan dan kelemahan ibu, langkah-langkah apa saja yang dapat ibu lakukan untuk mencapai tujuan yang ingin ibu capai? Saya akan mengikuti pelatihan bercerita, Bu, untuk meningkatkan kreativitas saya dalam membuat cerita. Saya juga akan berlatih mengajar bercerita di depan teman saya dulu mungkin, Bu, atau keluarga, untuk meningkatkan kepercayaan diri saya dulu. Itu adalah ide yang bagus, Bu Mina. Terus ya digali, apalagi yang bisa ibu lakukan. Saya dapat membuat media pembelajaran yang menarik untuk kegiatan bercerita, seperti membuat boneka tangan, boneka jari, gambar, ataupun video pembelajaran. Saya juga dapat melibatkan anak-anak dalam kegiatan bercerita, seperti meminta mereka untuk menceritakan pengalaman mereka atau membuat cerita bersama gitu, Bu. Bagus sekali, Bu Mina. Ibu punya banyak rencana yang kreatif. Saya menjadi mengapresiasinya ya. Bagaimana ibu memastikan bahwa ibu dapat melaksanakan rencana-rencana itu? Saya akan mencoba pada kegiatan apersepsi pagi, Bu. Saya akan menyelipkan kegiatan berbagi cerita dulu mungkin, Bu. Nah, siapa saja yang mungkin akan ibu libatkan dalam melaksanakan rencana-rencana ini? Saya akan berkonsultasi dulu dengan ibu kepala sekolah dan akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menerapkan rencana saya ini, Bu. Nah, kapan kemungkinan ibu mencapai tujuan pelatihan ini? Secepatnya, Bu. Mungkin kalau pencapaiannya mungkin dalam 1 bulan ini anak-anak sudah bisa bercerita sendiri, dan saya pun sudah mampu bercerita di hadapan anak-anak begitu, Bu. Ya, baiklah. Bagaimana cara ibu mengukur keberhasilan ibu dalam mencapai tujuan ini? Saya akan mengukur keberhasilan saya dengan melihat antusiasme anak-anak dalam mengikuti kegiatan bercerita dan kepercayaan diri saya dalam mengajar bercerita. Nah, bagaimana cara ibu membantu ibu ya mencapai tujuan? Ibu dapat membantu saya dengan memberikan saran dan masukan tentang rencana-rencana saya, dan dengan mengamati saya mengajar bercerita dan memberikan umpan balik terhadap saya. Baiklah, Bu Mina, jika saya bisa membantu, saya akan selalu siap membantu ibu. Apakah ada hal lain yang ingin ibu sampaikan? Cukup, Bu. Terima kasih ya atas bantuannya. Sama-sama, Bu Mina, saya senang bisa membantu ibu. Semangat ya, Bu. Iya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah ya Bu ya, coachingnya tadi sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik dan juga lancar ya Bu ya. Tadi sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian Ibu ya. Dari indikator ketercapaian yang tadi Ibu sampaikan nih pada saat sebelum coaching, apa saja sih yang sudah tercapai saat coaching? Alhamdulillah, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching, dan pada saat saya melaksanakan proses coaching tadi, saya melaksanakannya dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Saya sudah mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, dan tanggung jawab untuk melaksanakan komitmen. Benar sekali Ibu, menurut saya juga tadi Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan sesuai dengan alur tirta. Fokus terhadap coaching serta dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat membantu coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Selain itu, Ibu juga sudah dapat melaksanakan prinsip coaching ya,
Selamat ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Oke, sebelum diakhiri nih perbicaraan kita ini, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan untuk kedepannya. Apalagi kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu dengan lebih mendalami alur tirta dan dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, maka saya dapat menggali koci lebih mendalam dan mengarahkan koci untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Masya Allah, luar biasa sekali Ibu. Padahal tadi sudah dilaksanakan dengan proses coaching yang dengan baik ya. Namun Ibu masih ingin tetap menggali lagi kompetensi yang dapat dikembangkan dari proses coaching ini. Semangat terus untuk Bu Tuti, semoga dapat lebih baik lagi ke depannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Ciamis akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik dengan fasilitator saya Bapak Sawir SPD dan pengajar praktik saya Ibu Rustini SPD. Saya Mina Herawati sebagai observer dan Ibu Depi sebagai coach dan Ibu Tuti sebagai coaching. Mari kita saksikan praktek coaching kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Oke, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu kompetensi mendengarkan dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu, kepada coach. Terus indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikian ya Bu. Oke. Observasi kali ini silahkan Ibu melakukan coachingnya, semoga lancar ya Bu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Tuti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita akan melaksanakan coaching. Nah, saya akan berusaha menyimak Ibu untuk menyampaikan permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah Ibu. Apa yang bisa saya bantu nih kali ini? Ya nih Bu, permasalahan itu banyak sekali, namun yang akan saya minta seakan curhat ya kali ini, yaitu ada anak yang setiap hari Rabu itu tidak masuk sekolah Bu. Setiap hari saja. Iya, dalam satu semester paling masuknya ada 5 atau 6 kali masuk dalam satu semester. Permasalahan yang sangat menantang ya Bu ya. Nih, bagaimana tujuan yang ingin Ibu capai dari permasalahan ini? Tentunya saya selaku wali kelasnya ingin anak tersebut bisa masuk sekolah seperti anak yang lainnya, bisa belajar bersama, berbaur bersama, begitu Bu. Setelah ada permasalahan tersebut, kira
kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tadi? Yang pertama saya lakukan adalah mengkonsultasikan dulu kepada kepala sekolah, memberikan informasi bahwa di kelas saya itu ada salah satu anak yang tidak masuk sekolah setiap hari Rabu. Yang kedua, mengkonsultasikan juga kepada rekan-rekan guru di sekolah, beserta selanjutnya saya mencari informasi di lingkungan tempat terdekat anak tersebut tinggal, beserta saudara-saudara serta pejabat lingkungan, misalnya kepada kepala dusun untuk meminta informasi. Di situ mungkin ya Bu ya. Iya. Di situ. Oke. Nah, dalam mencapai tujuan tersebut, apakah ada tantangan-tantangan? Jika ada, mohon dijelaskan lagi nih tantangan-tantangan seperti apa yang Ibu hadapi. Banyak Bu tantangannya. Yang pertama, saya kan mencari informasi itu kepada orang tuanya dulu melalui grup WA kelas, menanyakan kehadiran, katanya sakit. Saya percaya saja bahwa dia itu sakit, tapi anak-anak di kelas kan ada teman tetanggaan. Katanya Bu, dia itu nggak sekolah tapi ada di rumah, nggak sakit. Oh iya. Terus saya berusaha mencari tahu kepada orang tuanya lagi. Yang pertama ada bilang sakit, yang kedua kalinya bisa ada urusan keluarga, begitu berulang-ulang. Ada masukan dari tetangga yang kebetulan saudara saya bahwa orang tuanya ikut kolaborasi berbohong kayaknya Bu, melindungi anaknya. Terus saya mencari informasi pada Pak Komite, kebetulan Pak Komite dan kepala dusun itu saudara Bu. Dia mencari informasi, ada masukan dari Pak Komite sama Pak Kepala Dusun tidak mau masuk kelas itu karena hari Rabu kebetulan ada pelajaran agama Islam. Dia belum bisa baca tulis Al-Quran katanya. Terus saya berkonsultasi lagi kepada guru diniyah, sama kata guru diniyah, malahan ke diniyahnya itu hampir bukan tiap hari Rabu, setiap hari tidak masuk, sudah pendekatan apapun katanya belum juga. Iya begitu, permasalahannya sangat berat Bu. Ya, jadi orang tua pun ikut mendukung untuk itu ya Bu ya. Permasalahan paling dalamnya ya, belum ketemu ya. Bu. Oke, nah setelah mengetahui masalah seperti itu, bagaimana strategi Ibu untuk menangani masalah tersebut kira-kira? Setelah berunding mungkin nanti dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, yang pertama akan minta bantuan kepada guru agama bagaimana cara atau pendekatan strategi yang baik untuk anak tersebut supaya tidak minder, supaya mau sekolah semangat untuk dapat bisa baca tulis Al-Quran, karena mengganggu kepada pelajaran yang lainnya begitu, bukan pelajaran agama saja kan Bu pada hari Rabu itu. Iya, betul. Ya, dan berkolaborasi dengan guru diniyah juga. Oh iya, Masya Allah sekali ya Bu ya. Ternyata tanggung jawab kita selaku guru itu sangat luar biasa ya Bu ya. Nah, selanjutnya komitmen apa yang ingin Ibu harapkan dari masalah ini? Komitmennya seperti apa? Mungkin saya ingin dukungan dari semua rekan di sekolah untuk mencapai tujuan saya, yaitu ingin si anak bisa masuk sekolah seperti biasa dengan rasa menyenangkan, tanpa beban, tanpa malu, serta orang tuanya ingin bisa memotivasi anaknya berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah. Oke, nah setelah kita berbincang nih, apakah Bu Tuti sekarang terbayangkan strategi yang akan Bu Tuti lakukan? Sekarang mulai terbayang Bu, setelah curhat ke Ibu, setelah permasalahannya diungkapkan, mungkin nanti tinggal mempraktekkannya Bu. Alhamdulillah nih, kalau sudah seperti itu mungkin Bu Tuti sudah ada gambaran ya, nanti Ibu tinggal mempraktekannya saja. Oke. Mungkin perbincangan kita cukup sampai di sini ya Bu ya. Nanti saya ingin lebih tahu lebih lanjut lagi nih seperti apa nanti hasilnya dari strategi yang Ibu lakukan. Iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Depi. Waalaikumsalam Ibu Mina. Bu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Depi. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan atas observasi. Bu, Apa saja
saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, di coaching ini saya melakukan coaching dengan alur Tirta ya. Yang pertama menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan-permasalahannya dan menemukan solusi-solusi dari dirinya sendiri. Oke Bu, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Bu Devi dan Bu Tuti sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Devi sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Tuti, sehingga Bu Tuti menemukan solusi dari permasalahan dan juga coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhirnya Bu Devi. Ya, siap Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami lagi proses Tirta itu seperti apa, sehingga saya nantinya akan melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Oke. Itu ya Bu. Iya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Amin. Ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.